Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dania Revia Rizka Soleha, Talita Fania Zahra, Nurhaliza Samsudin, Sylvia Anissa Putri, Wulan Putri Dina Lestari, saya sendiri Maulana Yusuf, Dini Audiensi, dan Haldia Wiyah Sheila Haidir akan menjelaskan tentang fase organogenesis Pisces dan amfibi. Berikut adalah videonya. Fase organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup. Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada saat gastrula, yaitu lapisan endoderm, mesoderm, dan juga ektoderm. Selanjutnya, proses organogenesis ikan. Pada proses perkembangan telur atau embriologi ikan Corydoras panda terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu pembelahan sel-sel mitosis menjadi 2, 4, 8 sel, kemudian morula, blastula, gastrula, dan organogenesis hingga embrio menetas dan keluar dari cangkang telur. Berbagai organ terbentuk dari bakal organ yang terjadi pada saat gastrulasi. Kemudian organ tersebut akan terlihat jelas pada fase organogenesis. Organ-organ yang dibentuk berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio. Pada fase gastrula, yaitu lapisan ektoderm akan berdiferensiasi menjadi sumsum tulang belakang, sistem saraf, integumen, rambut, dan alat indera. Kemudian lapisan mesoderm akan berdiferensiasi menjadi otot, rangka, alat reproduksi berupa testis dan ovarium, alat peredaran darah, dan alat ekskresi seperti ginjal. Yang terakhir, lapisan endoderm akan berdiferensiasi menjadi alat pencernaan, kelenjar pencernaan, dan alat respirasi seperti pulmo. Nah, selanjutnya yaitu fase organogenesis, contohnya pada ikan Corydoras panda. Perkembangan awal organogenesis terjadi pada jam ke-5 setelah fertilisasi. Diamati kuning telur terlihat jelas, terbentuknya kepala, mata, notochord, dan somit yang terlihat transparan. Pada jam ke-11 lebih 58 menit, terlihat jantung berwarna merah yang kemudian diikuti terbentuknya badan. Kemudian, ekor dan pigmen hitam pada bagian dorsal serta terbentuknya tengkorak kepala pada jam ke-28 lebih 9 menit. Nah, cangkang telur robek atau pecah pada jam ke-43 lebih 2 menit. Pada jam ke-45 lebih 2 menit, sungut dan ekor tampak mulai keluar. Kemudian pada jam ke-49 lebih 12 menit, cangkang terlihat lunak dan rongga perivitalin tidak nampak lagi. Pada saat cangkang telur pecah, pergerakan embrio semakin aktif dan embrio berusaha mengeluarkan bagian ekornya sampai keluar secara sempurna. Namun, kepala dan badannya itu masih berada di dalam telur. Proses ini terjadi pada jam ke-51 lebih 2 menit. Embrio yang menetas disebut larva. Setelah menetas, larva kemudian mengalami perkembangan hingga menyerupai individu dewasa atau disebut juga dengan juvenil. Selanjutnya, perkembangan larva ikan Corydoras panda pada umur 1-7 hari. Pada umur hari ke-1, tingkah laku larva bergerak aktif dan cenderung berada di dasar akuarium. Pada umur hari kedua, tingkah laku larva berkumpul di sudut akuarium, berenang aktif, dan peka terhadap kejutan dari luar. Pada umur hari ketiga, tingkah laku larva aktif menangkap pakan dan mulai menyebar pada tempat-tempat pemberian pakan. Pada umur hari keempat, tingkah laku larva tidak berkumpul di sudut akuarium dan sudah mulai menyebar pada dasar akuarium. Dan pada umur hari ke-5, 6, dan 7, tingkah laku larva berenang sangat aktif dan cepat. Pengamatan perkembangan ikan selama 7 hari. Pada hari pertama memiliki ciri-ciri yaitu sungut sepasang, sirip vektoral bulat dan besar, sirip dorsal, sirip kaudal, sirip anal, sirip ventral masih menyatu. Pada hari kedua, sungut 2 pasang, insang terlihat jelas dan bergerak, tulang sirip vektoral yang tebal dan jelas, sirip kaudal, dorsal, anal, dan ventral bertambah lebar, peredaran darah terlihat jelas, usus tampak seperti tabung lurus dan transparan. Pada hari ketiga, pigmen mata semakin hitam,
usus tambah panjang dan sudah terbuka, kepala semakin lebar, dan jantung terlihat jelas. Pada hari keempat, usus mulai tak beraturan, sungut, muncul gerigi kecil, tulang sirip, kaudal semakin jelas, segmen tulang belakang terlihat jelas. Pada hari kelima, kuning telur sudah tak terlihat, rongga tubuh sudah terlihat, warna mata sudah hitam pekat, dan sungut lebih panjang. Pada hari keenam, terdapat bintik hitam pada perut. Sisik pektoral semakin banyak terdapat tulang sirip, usus semakin memadat, dan hari terakhir yaitu hari ketujuh, tulang sirip kaudal semakin kokoh dan pigmen warna semakin jelas. Yang pertama yaitu adalah ektoderm. Pada fase akhir dari embriogenesis adalah neurulasi. Yang selanjutnya adalah fase organogenesis. Neurulasi pada amfibi diawali dengan notokord atau tali saraf dorsalis embrio yang akan menginduksi ektoderm di atasnya, sehingga sel-sel ektoderm akan menjadi panjang dan lebih tebal. Hal ini disebut dengan proliferasi yang akhirnya akan menjadi lempeng saraf atau neural plate. Neural plate akan menebal yang bersamaan dengan proses terbentuknya neural fold. Di sisi lain, proses neural growth juga akan terbentuk. Hal ini terjadi karena terdapat lipatan dari kedua sisi lempeng neural secara bersamaan. Karena pertumbuhan ektoderm epidermis lebih cepat, maka akan semakin mendorong lipatan neural yang telah terbentuk yang akan mengakibatkan suatu fusi akibat neural fold pada bagian kanan serta neural fold pada bagian kiri, dan pada akhirnya terbentuk neural tube dengan lubangnya yang disebut dengan neural kanal. Pada proses perkembangan selanjutnya, tabung neural akan berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang, saraf tepi otak dan tulang belakang, bagian persyarafan, indera seperti mata, hidung dan kulit, kromatoper kulit, dan alat-alat tubuh lainnya yang berpigmen. Lapisan endoderm akan berdiferensiasi menjadi beberapa organ tubuh. Di antaranya, yang pertama lapisan epitel seluruh saluran pencernaan dari faring sampai rektum. Yang kedua, kelenjar-kelenjar pencernaan seperti hepar, pankreas, serta kelenjar lendir yang mengandung enzim dalam esofagus, gaster, dan intestinum. Yang ketiga, lapisan epitel paru atau insang. Yang keempat, kloaka. Dan yang kelima, lapisan epitel vagina, uretra, vesika urinaria, dan kelenjar-kelenjarnya. Nah, pembentukan saluran pencernaan ini diawali dengan terbentuknya arkenteron, yang pada anamniota dari awal sudah terbentuk rongga yang akan membentuk saluran. Nah, anamniota ini merupakan vertebrata yang tidak memiliki amnion. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah amfibi dan pisces. Pada anamniota, seluruh saluran baru terbentuk melalui pelipatan-pelipatan splanknopleura di bagian anterior, posterior, dan lateral. Saluran pencernaan terbagi menjadi wilayah usus depan, usus tengah, dan usus belakang. Bagian usus depan akan menjadi faring, esofagus, lambung, dan duodenum anterior. Bagian usus tengah akan menjadi bakal duodenum posterior dan sebagian dari kolon, sedangkan pada bagian usus belakangnya akan membentuk bakal kolon dan rektum. Lapisan mesoderm pada tahap neurula embrio dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu korda mesoderm, membentuk notokord yang berfungsi sebagai induktor dalam proses pembentukan bumbung neural dan merupakan sumbu tubuh embrio. Yang kedua yaitu mesoderm dorsal, membentuk somit atau epimer yang berbentuk padat dan bersegmen-segmen. Somit ini akan dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu dermatom, myotom, dan sklerotom. Mesoderm ini terletak di kanan kiri bumbung neural, yang nantinya akan berkembang menjadi tulang, otot rawan, dan dermis. Ketiga yaitu mesoderm intermediate atau mesomer yang akan membentuk sistem urogenital. Keempat, mesoderm lateral atau hipomer terbagi menjadi 2, yaitu mesoderm somatik dan mesoderm splenic dengan kolom atau bakal rongga tubuh. Lapisan mesoderm somatik dengan lapisan ektoderm di luarnya yang disebut dengan lapisan somatopleura. Sedangkan mesoderm splenic dengan lapisan endoderm disebut mesoderm splangnopleura.
Mesoderm ini nantinya akan membentuk jantung, pembuluh darah, sel-sel darah dari sistem peredaran darah. Selain itu juga melapisi rongga tubuh dan sebagai penyusun komponen mesoderm anggota gerak kecuali ototnya. Kelima yaitu mesoderm yang membentuk kepala, membentuk jaringan ikat, dan otot wajah. Pada tahapan embriogenesis pada katak terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan pembelahan, yang kedua adalah tahapan blastula, yang ketiga adalah tahapan grastula, dan yang keempat adalah fase neurula dan pembentukan embrio. Telur katak merupakan sel yang begitu besar, volume sel telur katak 1 juta lebih besar daripada sel katak pada umumnya. Pada xenopus, sel telur yang mengalami fertilisasi mengalami pembelahan dan membentuk banyak sel kecil yang akhirnya membentuk struktur blastomer. Tanpa terjadi perubahan massa, dengan kata lain, sel embrio katak tidak bertambah besar, hanya bertambah kompleks, berbeda dengan sel embrio manusia yang terus membesar. Pada fase pembelahan, 12 pembelahan awal yang terjadi pada embrio katak bersifat sinkron atau bersamaan waktunya, namun membentuk struktur yang asimetris. Perbedaan pembelahan ini dipengaruhi oleh kutub yang terjadi pada sel embrio hewan, yaitu kutub animal dan kutub vegetal. Pada katak, bagian kutub vegetal yang berisi kuning telur terdapat dalam jumlah yang lebih sedikit atau membelah lebih sedikit. Sel embriogenik ini akan terus membelah dan membentuk struktur blastomer, yaitu struktur kumpulan sel yang membentuk pola padat. Terlihat pada gambar, fase pembelahan terjadi antara 1 hari, 2 hari, hingga 3,5 hari. Sedangkan untuk pada hari ke-7, 9, dan ke-11 hingga ke-12 itu terdapat fase pembelahan bersamaan dengan fase blastula. Fase blastula terbentuk ketika sel embrio katak atau struktur blastomer terus membelah, bergerak, dan membentuk rongga pada bagian dalam, membentuk struktur bola berongga. Pada katak, rongga ini disebut dengan blastosome dan terisi cairan internal yang dibatasi oleh sel epitel. Pada hari ke-14, hari ke-17, dan hari ke-21, fase blastula dan juga blastomer itu terus bergerak membentuk lapisan-lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang akhirnya membentuk suatu fase neurula dan pembentukan embrio. Saat blastula terus mengalami pembelahan dan penambahan jumlah sel, kutub animal akan berusaha membungkus kutub vegetal dengan bergerak dan melakukan invaginasi yang sering disebut sebagai proses grastulasi dan terlihat pada fase 14, 17, dan 21. Grastulasi ini berlangsung dengan urutan kronologis sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentukan blastopor, yaitu saluran invaginasi. Yang kedua adalah pembentukan lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Selanjutnya, sel bermigrasi dan berkohesi dengan bentuk senyawa citrate dan integrin. Fase grastula dilanjutkan dengan pembentukan neural dan notochord atau pembentukan batang mesoderm sepanjang tubuh calon janin yang nantinya menjadi vertebra atau tulang belakang. Fase ini dimulai pada hari ke-40 sampai dengan hari ke-98. Setelah fase tersebut dilanjutkan dengan fase berudu yang sudah terlihat sebagai kecebong yang dimana mempunyai ekor, mata, dan juga mempunyai kemampuan untuk berenang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan fase metamorfosis yang akan berubah dari berudu menjadi berudu berkaki 2, selanjutnya berudu berkaki 4, katak muda, dan juga dilanjutkan dengan fase katak dewasa seperti pada gambar. Sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.